Rek, kembali lagi dalam Cerita Jawa kali ini. Saya Angga akan menceritakan mengenai asal-usul Gunung Budak. Gunung Budak terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Gunung Budak atau varian penyebutannya adalah dibilang dalam bahasa Jawa baru menunjuk pada kurang atau tidak berfungsinya pendengaran yang di dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan tuli atau dalam istilah lain disebut adalah tuna rungu. Dalam legenda Joko Budak dikisahkan bahwa seorang pemuda yakni putra tunggal dari seorang janda yang tinggal di lembah sisi utara Gunung Cikrak. Joko menaruh hati berat kepada wanita lajang cantik yang dalam kisah ini dinamai Roro Kembang Sore, yang sebelumnya telah menjalin kasih asmara dengan tokoh cerita bernama Lembu Peteng, yakni Lembu Peteng putra dari selir Raja Majapahit lewat jenis perkawinan Gandarwawiwoho ditaksir oleh banyak pria di bumi Ngrawa. Selain Joko Budak, tokoh sekali beraktiviti kalang kapirangan terhadap Roro Kembang Sore. Wanita cantik, cerdik, dan sakti putri dari Adipati Betak ini berupaya lepas dari taksiran berat keduanya. Terhadap Joko Budak, yang lugu itu dilancarkan jurus cerdiknya dengan membuat persyaratan bagi pinangan kasih Joko Budak terhadapnya, yakni meminta agar Joko bertapa membudak atau bisu tuli dengan arah hadap utara barat, yakni ke tempat persemayamannya di puncak Gunung Bolo. Persyaratan diterima tanpa reserve, tanpa menyadari resiko akan yang terjadi atas tindakannya budaknya. Konsekuensi logis atas pembisutuliannya itu siapapun yang menganggilnya meski ia dengar, maka Joko pantang menjawabnya. Tanpa berpamitan dan menjelaskan kepada ibunya tentang apa dan mengapa ia topo budak, Joko meninggalkan rumah lantas mengambil tempat bertapa pada lereng sisi utara barat Gunung Cikrak. Untuk melakoni persyarat Roro Kembang Sore, dengan jelas Joko dapat menyaksikan dari kejauhan puncak Gunung Bolo, tempat terkasihnya bersemayam setelah sakit asmara lantaran kekasihnya Lembu Peteng tewas menjebur ke Kali Ngrawa, tempat yang kini diberi nama Lembu Peteng. Untuk menghindari penangkapan dari Adipati Kalang, Joko harus bersembunyi dengan di semak-semak ilalang. Berapa lama Joko harus topo budak tak diberi batas waktu oleh Roro Kembang Sore yang sebenarnya kurang berkenan pada dirinya. Setelah beberapa lama meninggalkan rumah tanpa pamitan pada ibunya, Mbok Rondo yang merasa bingung mencari Joko berbagai tempat tanpa seorang pun tahu di mana keberadaannya. Pencarian yang dilakukan oleh wanita usul itu pada akhirnya diarahkan ke Gunung Cikrak dengan tertatih-tatih dakinya lereng gunung sisi utara dan kemudian berbelok ke arah barat. Tanpa dinyanya, di balik rimbunan ilalang yang meninggi, sayup dilihatnya seorang pria muda tengah duduk terpekur, yang setelah didekati ternyata adalah putra tunggal terkasihnya yang dicari-carinya. Demi mengetahui yang dicari-carinya telah ditemukan, sontak Mbok Rondo berkali-kali memanggilnya nama Nanek, namun dari teriakannya panggilan dari kejauhan relatif dekat dengannya, Joko sama sekali tidak menyahut panggilannya. Bahkan hingga jarak yang terdekat pun Joko sama sekali tidak menyahut panggilannya. Berdekat berbisu sampai pada akhirnya tak terelakkan muncul kejengkelan hati Rondo terhadap kasihnya itu tanpa sadari, lantaran kekesalan itu meluncur perkataan yang mengandung tuak atau laku tulis perkataan itu bagaikan masih kata pada dasar dari seorang ibu terhadap anak yang tidak mengindahkan tata krama terhadap orang tua sehingga berubah wujudlah menjadi badan wadah
Joko menjadi sebuah batu yang besar. Tentunya menyerupai orang tengah betapa nasi sudah menjadi bubur. Demikian pepatah kata. Meski Woro menyelesaikan perkataannya menyebabkan anaknya terkasih berubah menjadi batu, namun sabdo tanpa pengalake. Perkataan tak dapat dibatalkan. Selamanya badan wadah dari Joko yang tokoh muda tetap menjadi batu. Legenda itu hidup kubur di bumi Ngerowo hingga lintas masa dan dijadikan dasar penamaan terhadap gunung pada mana Joko Petapa Buder yang berubah menjadi batu itu berada. Cukup semantan cerita Jawa kali ini. Saya Angga pamit undur diri. Next time cerita Jawa berikutnya. Dadah.